Halo anak-anak, adik-adik, dan teman-teman semua. Selamat datang di channel Kompiang Aditya. Dan kita bertemu di video pendidikan seni budaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali mempelajari seni budaya tentang seni musik dengan materi musik ensemble. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe video ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran seni lainnya dari saya ya. Mari kita mulai materinya. Nah, dalam mempelajari materi ini diharapkan anak-anak bisa mengerti pengertian dari musik ensemble, jenis dari musik ensemble, dan ciri-ciri dari musik ensemble tersebut. Nah, ada 3 poin yang harus anak-anak ketahui dalam materi ini. Dan kita akan mempelajari dari peta konsepnya dulu ya. Nah, ini dia peta konsepnya. Pertama, anak-anak akan mempelajari pengertian dari musik ensemble. Dan setelah itu, jenis-jenis dari musik ensemble dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jenis penyajiannya, yang kedua berdasarkan peranan dan fungsinya, dan yang ketiga adalah berdasarkan golongannya. Untuk lebih lanjutnya akan saya rinci penjelasannya, jadi anak-anak jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Mari kita lanjut videonya. Yang pertama adalah pengertian dari musik ensemble. Nah, anak-anak, musik ensemble ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu ensemble, yang berarti rombongan musik. Secara umum, musik ensemble adalah memainkan alat musik secara bersama-sama dengan memainkan aransemen lagu yang berbeda. Nah, jadi itu dia pengertian dari ensemble. Semoga anak-anak dapat mengerti dengan baik ya. Dan kita lanjut ke pembahasan jenis dari musik ensemble. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis penyajiannya. Berdasarkan bentuk penyajiannya, ensemble dibagi menjadi 2, yaitu ensemble sejenis dan ensemble campuran. Musik ensemble sejenis adalah bentuk penyajian musik dengan menggunakan alat musik yang sama atau satu jenis. Nah, contohnya adalah ensemble recorder. Maka, dalam satu kelompok alat musik tersebut, maka hanya digunakan yaitu alat musik recorder saja. Ya, satu jenis alat musik saja tapi banyak. Sedangkan, ensemble campuran adalah bentuk penyajian musik dengan menggunakan berbagai jenis alat musik. Ya, contohnya di sini misalkan dalam satu kelompok itu ada yang menggunakan gitar, ada yang menggunakan pianika, recorder, dan kajon. Ya, artinya di sini harus ada lebih dari satu jenis alat musik. Nah, jadi itu dia perbedaannya. Kalau ensemble sejenis menggunakan satu jenis alat musik, sedangkan ensemble campuran menggunakan lebih dari satu jenis alat musik. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke jenis ensemble yang kedua. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan peranan dan fungsinya. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ensemble ritmis, yang kedua, ensemble melodis, dan yang ketiga adalah ensemble harmonis. Kita bahas dari yang pertama yaitu ensemble ritmis. Ensemble ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur irama dan tempo lagu. Nah, irama itu adalah panjang pendeknya nada, sedangkan tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, jadi yang termasuk ke jenis alat musik ritmis ini digunakan sebagai pengatur tempo atau ketukan ya, cepat lambatnya lagu itu dinyanyikan. Contohnya di sini seperti ada kendang, ada drum, ada kajon, dan triangle. Intinya, alat musik yang termasuk ke dalam ensemble ritmis ini adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Yang kedua yaitu ensemble melodis. Ensemble melodis adalah alat musik yang berfungsi sebagai memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi lagu. Artinya di sini, alat musik ini mempunyai nada dan melodi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contohnya seperti recorder, piano, pianika, gitar, dan lain sebagainya yang intinya dia memiliki nada ya anak-anak. Kita lanjut yang ketiga, yang terakhir yaitu ensemble harmonis.
Ansambel harmonis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring lagu, di mana digunakan untuk mengatur irama sekaligus juga memainkan melodi lagu. Nah, bisa dibilang bahwa musik ansambel harmonis ini adalah gabungan dari ritmis dan melodis, yang artinya alat musiknya bisa sebagai pengatur tempo dan juga memainkan nada dalam lagu. Nah, contohnya apa anak-anak? Yaitu bisa piano dan gitar. Nah, sekarang apa perbedaan antara ansambel melodis dan ansambel harmonis? Nah, di sini perbedaannya, jika alat musik harmonis dia tidak perlu menggunakan alat musik ritmis karena dia langsung bisa memberikan ketukan, sedangkan ansambel melodis dia memerlukan ansambel ritmis karena tidak bisa mengatur temponya secara sendiri. Nah, itu dia perbedaan antara ansambel melodis dan ansambel harmonis. Jadi, semoga anak-anak paham ya. Jenis musik ansambel yang ketiga adalah berdasarkan golongannya. Nah, dalam berdasarkan golongannya ini dibagi menjadi dua, yaitu dari aspek sumber bunyi dan cara memainkan alat musik ansambel tersebut. Yang pertama berdasarkan sumber bunyinya. Ada 5 jenis alat musik ansambel berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama yaitu aerofon. Dari katanya aero berarti sumber bunyinya berada pada getaran udara. Contohnya seperti seruling dan pianika. Dan yang kedua adalah idiofon, yaitu sumber bunyinya berasal dari benda itu sendiri. Artinya, apabila anak-anak pukul alat musik tersebut, maka yang bergetar adalah alat musik itu sendiri. Contohnya seperti gong dan angklung, dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang ketiga adalah jenis alat musik ansambel kordofon, yaitu sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai. Nah, di sini semua alat musik yang memiliki senar dan dawai dia termasuk ke dalam alat musik kordofon. Contohnya seperti gitar dan biola. Yang keempat ada alat musik ansambel membranofon, yaitu sumber bunyinya berasal dari selaput kulit dan plastik. Contohnya seperti kenang dan drum. Yang terakhir adalah elektrofon. Nah, dari kata elektro berarti sumber bunyinya berasal dari tegangan listrik. Nah, di sini semua alat musik yang menggunakan listrik termasuk ke dalam alat musik ansambel elektrofon. Contohnya seperti bass listrik, piano listrik, dan gitar listrik. Nah, itu dia 5 jenis alat musik ansambel berdasarkan sumber bunyinya. Yang kedua yaitu berdasarkan cara memainkannya. Berdasarkan cara memainkannya dibagi menjadi 6. Yang pertama, cara dipetik. Contohnya seperti gitar. Yang kedua ada digesek. Contohnya seperti biola. Yang ketiga yaitu dipukul. Contohnya drum. Yang keempat ada ditekan. Contohnya piano. Yang kelima ada digetar atau digoyangkan. Contohnya seperti angklung. Dan yang terakhir ada ditiup. Contohnya seperti seruling dan recorder. Menurut Bapak, kalau yang berdasarkan cara memainkannya, anak-anak cukup mudah dalam memahaminya karena kata-katanya pun tidak sulit dan sering anak-anak dengar. Nah, itu dia jenis-jenis alat musik ensemble yang sudah Bapak jelaskan, dari jenis berdasarkan penyajiannya, yang kedua berdasarkan peranan dan fungsinya, dan yang ketiga berdasarkan golongannya. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dan jenisnya, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari musik ensemble itu. Apa saja sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama, bisa dikatakan musik ensemble atau kelompok alat musik apabila musik ensemble terdiri dari minimal 3 alat musik. Ya, dalam satu kelompok apabila ada 3 alat musik sudah bisa dikatakan sebagai musik ensemble. Yang kedua,
Alat musik yang digunakan bisa sejenis ataupun campuran. Ya, sejenis atau campuran boleh saja, yang penting dia ada 3 alat musik. Yang terakhir, harmonisasi adalah kunci utama dalam keberhasilan dari ensemble ini. Harmonisasi ini merupakan adalah perpaduan dari melodi dan ritmis. Ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan materi tentang musik ensemble. Apabila ada yang kurang anak-anak pahami, bisa anak-anak komen dan tanyakan langsung di kolom komentar. Sekian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa klik subscribe-nya untuk berlangganan dan tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Tidak lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan anak-anak, dan tetap berdoa semoga pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa semangat belajar. Dadah!